Saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Kristus Raja semesta alam. Ini hari biasa terakhir dalam tahun liturgi sepanjang tahun. Dan ini hari Minggu yang terakhir. Minggu depan kita merayakan tahun baru. Tahun baru liturgi, jadi bisa bersalam-salaman. Kalau ada kue juga bisa dibagikan kalau bertahun baru, tahun baru liturgi. Kalau tanggal 1 Januari bukan tahun baru kan, hari raya apa? Bunda Maria Bunda Allah. Jadi minggu depan kita bertahun baru, bisa saling mengunjungi bertahun baru. Kristus Raja Adil. Paulus dalam bacaan kedua hari ini memberi gambaran tentang siapa itu Kristus dan apa itu kualitas yang dimiliki oleh Kristus. Kristus itu digambarkan sebagai yang penuh kekuatan dan kuasa, Tuhan dan Raja. Kekuatan dan kuasanya begitu dahsyat sehingga segala sesuatu dikatakan ditaklukkan di bawah kakinya. Dikatakan tadi dalam bacaan kedua demikian. Dia harus meraja sehingga musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Dan apa musuh yang terakhir? Musuh terakhir yang harus ditaklukkannya adalah kematian. Musuh yang paling menakutkan bagi banyak orang adalah kematian. Kekuasaan Kristus makin nyata lewat pernyataan bahwa dirinya yang digambarkan sebagai sumber kehidupan. Dialah sumber kehidupan. Kalau mau hidup, hiduplah dalam persekutuan dengan Kristus. Dikatakan demikian, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, mati artinya terpisah dari Allah, jauh dari Allah. Demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus membuat manusia hidup. Keterpisahan dengan Kristus membuat manusia mati. Jadi Kristus menghadirkan kehidupan, hidup dalam seluruh kepenuhannya. Dan hidup itulah yang akan dibagikannya kepada semua orang. Inilah kualitas raja yang dimiliki oleh Kristus menurut permenungan Rasul Paulus sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan kedua hari ini. Dalam bacaan pertama menggambarkan Allah sebagai gembala dengan tugas yang lumayan ribet serta membutuhkan pengorbanan. Salah satu pekerjaan berat para gembala adalah mengumpulkan para domba ketika hendak kembali ke kandang. Gembala itu membawa domba-domba ke padang gurun, dan di padang gurun banyak gembala-gembala yang menggembalakan domba, berbaur di sana domba-domba ini. Ketika hendak kembali, ya harus mengenal domba-domba. Yang ini domba saya, yang ini bukan. Harus dibedakan yang mana domba seorang gembala, yang mana tidak. Para domba ini juga banyak yang kadang-kadang mengikuti gembala yang lain atau mengikuti domba-domba yang lain sehingga harus dicari. Di antara mereka juga ada yang tersesat. Gembala akan menghabiskan waktu untuk memperhatikan dan mencari domba-domba yang kesasar dan membawa mereka kembali ke kandang. Allah digambarkan seperti gembala yang menuntun domba-domba ke kandang. Seperti seorang gembala mencari domba-domba pada waktu domba itu tercerai dari kawanan, begitulah aku akan mencari domba-dombaku
dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat di mana mereka diserahkan. Allah digambarkan sebagai gembala yang mencari, yang tidak membiarkan domba-domba itu hilang dan tersesat. Allah dilukiskan sebagai gembala yang mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membalut yang luka, menguatkan yang sakit, pun melindungi yang gemuk dan kuat. Selain itu, Allah juga tampil sebagai hakim di antara domba-domba itu. Ada juga gambaran yang sedikit berat sebelah sebagai hakim yang dikenakan kepada Allah. Di sini digambarkan Allah sebagai gembala yang berat sebelah. Di mana berat sebelahnya? Ia berlaku berat sebelah atau berpihak. Berpihak kepada siapa? Dia berpihak kepada yang lemah dan melawan domba yang gemuk dan kuat, yang mengeksploitasi atau yang menindas domba yang lemah dalam kawanan. Rupanya para domba ini juga ada tindas menindas, yang kuat menindas yang lemah. Sama seperti anjing misalnya, kalau diberi makan, yang kuat itu merajai yang lemah, sehingga barangkali yang lemah kurang dapat makan dan tetap kurus. Demikian juga domba-domba ada seperti itu. Sering terjadi bahwa domba-domba yang kuat menindas domba-domba yang lemah. Disinilah kehadiran Allah. Allah datang dan tampil sebagai juru adil. Nabi Yehezkiel melihat ketidakadilan di kalangan bangsa Israel. Orang kuat menindas orang lemah. Hal ini digambarkan dengan domba gemuk dan kuat yang mengotori tempat minum domba yang lemah. Ini menggambarkan para pemimpin politik dan religius di Israel tidak mengindahkan keadilan. Justru mereka menjadi pelaku ketidakadilan. Ketidakadilan ini terutama nampak dalam peran mereka yang menghalangi orang-orang lemah mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Sementara Allah yang digambarkan sebagai gembala akan datang dengan menegakkan keadilan. Keadilan Allah didasarkan pada sebuah pembagian dan kesempatan yang pantas untuk sampai kepada sumber penghasilan dan keperluan bagi sebuah hidup yang pantas dan bertanggung jawab. Gambaran tentang domba yang dianggap menindas dengan cara tidak peduli pada domba yang lain bisa kita lihat dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu orang yang beribadat, yang memuji Allah. Dia tidak mengusir Lazarus, tetapi dia membiarkan. Kekurangannya adalah dia tidak peduli terhadap orang yang lemah. Konteks bacaan hari ini adalah pengadilan terakhir. Kristus Raja semesta alam digambarkan sebagai hakim yang mengadili. Akan ada dua jenis manusia yang datang pada hari pengadilan yang terakhir, yang digambarkan sebagai domba dan kambing. Domba gambaran manusia yang baik, dan kambing gambaran manusia yang buruk. Dan bagaimana manusia yang baik dan yang jahat itu dibedakan satu dari yang lain? Raja akan berkata kepada yang baik begini, "Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan, ketika aku haus, engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, dan ketika aku sakit dan di penjara, engkau melawat aku." Keheranan mereka, domba-domba yang baik ini, nampak dari ungkapan mereka. "Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, melihat engkau haus dan kami memberi engkau minum, orang asing dan kami memberi engkau tumpangan?" Apa jawaban raja itu? "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya
untuk aku. Dalam hidup, mereka ini membuka mata bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Merekalah yang terberkati. Mereka yang terberkati adalah mereka yang dalam hidupnya membuka mata bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Sebaliknya, mereka yang tidak terberkati, yang mengalami siksa kekal, adalah mereka yang menutup mata atau membuka mata tetapi tidak membuat aksi untuk menolong mereka yang membutuhkan. Karena itu raja berpaling kepada orang jahat dan mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal." Tentu saja juga mereka heran dan tidak mengharapkan mendengar kata-kata ini. Kepada mereka ini dikatakan persis kebalikan dari apa yang dikatakan kepada orang baik. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, dan seterusnya. Ketika mereka yang ada di sebelah kiri komplain, raja itu mengatakan, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa jika saya ingin masuk hitungan di antara domba yang terberkati dan menerima kerajaan yang telah disediakan, saya harus menjadi pribadi yang aktif mencintai. Terlepas dari jawaban dan balasan atas cinta yang akan saya terima. Ini berarti tidak hanya sekedar melakukan kewajiban keagamaan dan kewajiban yang lain. Tidak cukup hanya sekedar menjadi seorang Katolik yang baik dengan rajin ke gereja, menjalankan kegiatan kegerejaan, berdoa, ekaristi, beribadat. Kita diharapkan untuk tidak menutup mata akan kebutuhan orang miskin. Tidak menutup mata akan kebutuhan orang yang menderita dan tertindas, melainkan membuka mata dan mengasihi mereka yang ada dalam kebutuhan, yang lapar, haus, sakit, di penjara, dan telanjang. Dalam hal ini juga kita tidak perlu mempermasalahkan mengapa mereka menjadi sakit, apa alasan mereka masuk penjara, dan mengapa mereka tidak berpakaian, atas cara apa mereka menjadi orang asing. Itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang diminta dari kita adalah membuka mata dan memberikan perhatian kepada mereka yang berkekurangan. Saudara-saudari terkasih, raja yang kita rayakan pada hari ini adalah Raja Adil. Di mana persis keadilannya? Keadilannya dia memisahkan orang yang baik dari orang yang jahat. Inilah salah satu keunggulan raja kita. Berlaku adil berarti membuka mata bagi mereka yang membutuhkan. Kita diharapkan oleh raja adil membuka mata. Setelah membuka mata, melihat, dan setelah melihat mengadakan aksi. Tidak cukup hanya melihat, tetapi mengadakan aksi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Inilah dinasihatkan oleh Yesus, Raja semesta alam yang kita rayakan pada hari ini. Semoga nasihat Raja kita ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, agar kelak kita memperoleh kehidupan kekal bersama Raja kita. Amin.